Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, kami akan menerangkan tentang hasil diskusi kami dengan tema identitas nasional dan dengan judul Magelang Melanglang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rifki Ananta Wahyu Setiadi dengan NIM 220201251300088 dan rekan saya Silvi Nikmatul Aulia dengan NIM 220201251300089. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan secara umum apa itu identitas nasional. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Nah, apa itu? Jadi, bangsa dengan suatu ciri khas tertentu dapat dibedakan dengan bangsa lain, sehingga ciri khas tadi menjadi identik atau menjadi khas dengan bangsa itu sendiri. Jadi, dari tema identitas nasional, saya dan rekan saya memilih kota tercinta kami, Kota Magelang, untuk dijelaskan ciri khasnya. Nah, Kota Magelang sendiri adalah kota kecil di Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 18 km. Kota ini terletak di ketinggian 380 sampai 500 mdpl, sehingga memiliki hawa yang sejuk. Kota ini dikelilingi oleh gunung-gunung besar dan dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Progo serta Sungai Elok. Kota ini wilayahnya subur dan strategis, sehingga sangat mendukung untuk di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis ini juga mendukung lahirnya kebudayaan agraris yang religius tercermin dari peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur dan strategi masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai Jawa. Selanjutnya ada Melanglang Magelang. Nah, apa itu Melanglang Magelang? Jadi, Melanglang Magelang adalah slogan dan logo yang dibuat oleh pemerintah Magelang dengan harapan bisa memperkuat branding wisata dan dapat membantu meningkatkan daya tarik dan minat wisatawan untuk berkunjung ke Magelang. Kota tercinta kami juga memiliki julukan. Jadi, julukan di kota tercinta kami adalah Kota Sejuta Bunga. Julukan ini diberikan kepada Kota Magelang karena keindahan alamnya yang kaya, termasuk dikelilingi pegunungan yang hijau dan banyaknya taman bunga, serta untuk melestarikan julukan lama sebagai Tuin van Java atau Taman Tanah Jawa yang diberikan pada masa kolonial Belanda. Selanjutnya ada ciri khas Kota Magelang. Seperti yang disebutkan slogan tadi, Magelang Melanglang memiliki beberapa keunikan. Nah, beberapa keunikan dari Kota Magelang sendiri yaitu tempat wisata, makanan, tari, tradisi, dan kenampakan alam. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tempat wisata. Magelang memiliki beberapa tempat wisata yang diantaranya sudah dikenal oleh dunia. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang. Nah, candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Candi ini memiliki 2.600 relief dan 500 arca Buddha yang mengabarkan ajaran serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya ada Nepal Van Java. Nah, Nepal Van Java ini julukan untuk Dusun Butuh, sebuah desa di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Julukan ini diberikan karena pemandangan rumah penduduk yang bertumpuk rapi di lereng Gunung Sumbing. Nah, jadi penampakan rumah-rumah yang bertumpuk rapi ini terlihat menyerupai pedesaan di pegunungan Himalaya, yaitu Nepal. Bisa dilihat dari gambar, rumah-rumahnya tersusun rapi ya teman-teman. Nah, dan ini sangat mirip di Nepal, sehingga dijuluki oleh Nepal Van Java atau Nepalnya Tanah Jawa. Tempat wisata selanjutnya adalah alun-alun Kota Magelang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jadi bukan cuma Undip aja yang punya patung di Ponegoro. Magelang juga punya patung di Ponegoro yang terletak di alun-alun Kota Magelang. Nah, alun-alun ini merupakan alun-alun yang berada di Kota Magelang. Alun-alun ini memiliki beberapa monumen bersejarah. Bisa dilihat yang pertama tadi ada monumen patung di Ponegoro.
Di tengah alun-alun terdapat patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggangi kuda. Monumen ini dibangun pada tahun 1977 untuk mengenang perjuangan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ada Menara Air atau Water Tower. Nah, menara ini berada di sisi barat laut alun-alun Magelang. Meskipun sekarang dikelola oleh PDAM Magelang, bangunan ini adalah bangunan peninggalan bersejarah dari masa kolonial Belanda. Tempat wisata selanjutnya adalah Gereja Ayam. Nah, Gereja Ayam ini terletak di Bukit Rema, adalah bangunan ikonik berbentuk burung merpati besar yang terletak di Magelang. Nah, pada awalnya tujuan pembangunan gereja ini itu berbentuk seperti merpati. Namun karena bentuknya mirip seperti ayam, jadi disebut Gereja Ayam. Tempat ini awalnya dibangun sebagai rumah doa, namun kini dikenal sebagai destinasi wisata populer dengan pemandangan sunrise yang indah. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama Candi Borobudur dan jajaran gunung di sekitarnya. Nah, kota tercinta kami juga memiliki beberapa makanan khas yang sudah dikenal oleh kota lain. Yang pertama ada Magelangan. Magelang merupakan makanan khas Magelang berupa campuran nasi goreng dan mie goreng dengan bumbu-bumbu sederhana dengan rasa yang manis, gurih, dan porsinya mengenyangkan. Lalu yang kedua ada soto lesah. Soto lesah merupakan soto ayam khas Magelang dengan kuah santan, encer, dan gurih. Disajikan dengan suiran ayam, lontong, atau ketupat dan bawang goreng. Pada dasarnya soto lesah ini mirip seperti soto, namun dibuat dengan menambahkan sedikit santan, sehingga tercipta rasa yang lebih gurih dan lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada getuk. Jajanan tradisional dari singkong yang dihaluskan, lalu diberi gula dan pewarna alami sehingga tampil berwarna-warni. Biasanya berwarna putih, merah muda, dan hijau. Rasanya manis dan legit, sesederhana tapi khas, membuat getuk jadi camilan tradisional yang masih disegani sampai sekarang. Selanjutnya, di Magelang juga ada banyak tarian tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budayanya. Salah satunya yang cukup terkenal yaitu tari soreng. Tari soreng adalah tarian tradisional Magelang yang menggambarkan semangat keprajuritan, gerakannya lincah, gagah, serta penuh hentakan, melambangkan keberanian dan jiwa kepahlawanan masyarakat Magelang. Nah, kalau tadi kita udah bahas tarian, sekarang ada juga tradisi budaya yang unik banget di Magelang. Namanya grebek getuk. Jadi, ini tuh arak-arakan tumpeng raksasa dari getuk, makanan khas singkong Magelang. Yang seru, tumpeng getuk ini nanti dibagikan ke masyarakat. Tradisi ini bukan cuma sekedar bagi-bagi makanan, tetapi juga jadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan udah jadi daya tarik wisata tahunan yang selalu ditunggu-tunggu di Magelang. Seru banget kan kalau rame-rame lihat arak-arakan gini bareng teman-teman. Kemudian kita berlanjut ke keindahan alam. Salah satunya adalah Sungai Elo. Sungai ini berada di Magelang dan berhulu di Gunung Merbabu. Selain dimanfaatkan untuk irigasi, Sungai Elo juga terkenal sebagai tempat wisata arung jeram. Airnya jernih dengan arus yang deras, dikelilingi pemandangan hijau alami yang memanjakan mata. Keberadaan Sungai Elo bukan hanya penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang membanggakan di Magelang. Kalau tadi kita sudah bahas Sungai Elo, nah sekarang ada juga nih yaitu Sungai Progo. Sungai ini termasuk salah satu sungai besar di Jawa Tengah yang melewati Magelang dan bahkan jadi batas alami dengan Yogyakarta. Tidak cuma indah, Sungai Progo juga punya peran penting banget buat kehidupan masyarakat. Airnya dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, sampai kebutuhan sehari-hari. Jadi selain pemandangan alam yang keren, sungai ini juga benar-benar jadi kehidupan banget buat warga sekitar. Kalau tadi kita sudah melihat keindahan sungai-sungai yang ada di Magelang, sekarang coba kita alihkan pandangan ke yang arah lebih tinggi nih. Karena selain dialiri sungai, Magelang juga dikelilingi oleh banyak gunung besar yang membuat pemandangannya semakin indah dan udaranya sejuk. Nah, salah satu yang paling terkenal tentu saja yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah gunung berapi paling aktif di Indonesia yang letaknya dekat Magelang. Meski sering erupsi, gunung ini membawa kesuburan tanah dan menjadi bagian penting dari identitas alam Magelang.
Selain Gunung Merapi, ada juga Gunung Merbabu yang berdiri gagah di sebelah timur Magelang. Gunung ini menjadi pemandangan indah sehari-hari bagi warga sekitar, seakan selalu menemani aktivitas mereka. Merbabu juga terkenal dengan sabananya yang luas dan indah, dan gak heran kalau gunung ini sering jadi tujuan favorit para pendaki yang ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian. Kemudian ada juga Gunung Sumbing yang terletak di sebelah barat Magelang. Gunung ini menjadi salah satu latar alam khas yang memperindah pemandangan kota. Selain udaranya yang sejuk, Sumbing juga dikenal sebagai sumber air dan kawasan hijau yang penting bagi masyarakat sekitar. Jadi, gunung ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga memberi manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari. Nah, selain Merapi, Merbabu, dan Sumbing, ada juga Gunung Telomoyo yang gak kalah menarik. Gunung ini terletak di perbatasan Magelang dan Semarang. Bedanya, untuk mencapai puncaknya kita gak perlu capek-capek mendaki, karena ada jalan beraspal yang bisa langsung dilalui sampai ke atas. Dari puncaknya, kita bisa menikmati panorama indah dengan pemandangan gunung-gunung lain di sekitarnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan Gunung Andong. Jadi, Telomoyo ini cocok banget buat siapa aja yang pengen lihat keindahan Magelang dari ketinggian, tapi tanpa harus mendaki terlalu berat. Kalau tadi kita udah bahas gunung-gunung yang besar, nah sekarang ada juga Gunung Andong. Gunung ini populer banget di Magelang, terutama buat teman-teman yang baru mau mencoba untuk mendaki. Jalurnya relatif mudah dan tingginya juga nggak terlalu ekstrim. Jadi cocok banget nih buat para pendaki pemula maupun wisatawan yang pengen ngerasain serunya naik gunung sambil menikmati pemandangan indah dari atas. Seru kan kalau naik bareng teman-teman kesini? Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi karakteristik yang menjadikan Indonesia berbeda dan unik dengan berbagai keberagaman yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman inilah yang menjadikan kita bangsa yang kaya akan budaya. Dengan keberagaman ini, hendaknya kita merasa bangga dan turut berperan aktif dalam upaya pelestarian budaya, sehingga keberagaman budaya yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia tetap terjaga dan lestari. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya untuk Magelang juga, kota ini juga punya kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Dari kulinernya yang khas, tradisinya yang penuh makna, sampai keindahan alamnya yang menakjubkan. Semua itu membuat Magelang menjadi istimewa. Jadi, sebagai generasi muda, kita patut bangga dan ikut menjaga agar Magelang tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.